Tanah seluas 10 hektar bisa kita kembangkan menjadi apartemen lengkap beserta dengan fasilitas-fasilitasnya. Dan yang menarik adalah tanah ini berada di jantung kota Jakarta. Saya sendiri yang membuat desain arsitekturnya, bisa kalian lihat ada di meja kalian masing-masing. Bagaimana? Baik, bagaimana? Oke. Ya. Baik, kami sepakat mempercayakan proyek ini kepada Anda. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada apa, Pak? Kamu tunggu dulu di sini. Saya mau sholat dulu. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Konfirmasi dengan Mr. Kisin tadi sudah saya lakukan, Pak. Dan beliau minta waktunya diundur sehari karena penerbangannya delay sampai sore ini. Dan selama meeting tadi ada 2 penelpon yang ingin berbicara penting dengan Bapak dari Bank Syariah dan Dana Plus. Selamat ya, Pak. Karena penelpon dari Dana Plus mengabarkan kalau Bapak akan berangkat haji tahun ini. Saya tidak pernah menabung di bank syariah dan juga merasa tidak pernah mendaftarkan diri untuk naik haji. Mungkin itu hadiah dari seseorang, Pak. Oke. Sekarang kamu telepon travel itu dan tanyakan siapa yang daftarkan nama saya untuk naik haji. Baik, Pak. Pernahkah engkau merasa hilang asa, hilang arah dan tujuan, bagai dahan kering yang berjatuhan? Layaknya diri ini butuh harapan, dan takkan ada yang bisa berjalan tanpanya. Assalamualaikum. Bapak tunggu kamu di rumah sekarang. Papa benar-benar tidak mengerti apa yang ada di dalam pikiran kamu itu. Papa tidak mengerti. Berani-beraninya kamu itu mendaftarkan Papa naik ke haji tanpa kompromi dengan Papa. Maksudnya apa kamu ini? Apa? Tapi kalau nggak seperti ini, Papa nggak akan naik haji, Pak. Papa kan selalu menundanya. Papa mau naik ke haji itu bukan karena kamu yang paksa. Kamu ngerti kan? Orang naik ke haji itu ada panggilan dalam hati. Bukan dipaksa-paksa. Jadi kalau Papa mau naik haji, tidak perlu ada urusan sama kamu. Nanti urusan Papa beres di sini, baru akan pikirkan soal itu. Kapan urusan dunia Papa akan selesai? Nggak akan selesai, Pak, karena Papa... Cukup! Iya, Pak. Maafin Ulang, Pak. Tapi Ulang harap Papa mau menuhin janji Papa. Sejak kapan Papa janji? Sejak kapan Papa berjanji? Jangan sembarangan kamu ya. Mulai sekarang, Papa tidak mau bicarakan soal itu lagi. Karena Papa akan membicarakan satu masalah. Papa punya proyek. Kamu ke sana dan bawa berkas ini. Sana. Iya, Pak. Udah tunangan, kapan atuh nikahnya? 6 bulan lagi. Nanti undangannya dikirim ya. Ya, makasih ya. Kenapa tuh tidak sekalian menikah saja, Pak Mamat? Si bapak mah ya lebih baik tunangan dulu terus menikah daripada menikah terus cerai. Semudah gitu. Ya. Silakan Pak, silakan.
dengar bapak ya. Lama-lama kamu kayak biasa ya. Kalau nggak kerja remang-remang, kita mau makan apa? Tapi malu, Hah? Pak. Malu. Udah, nggak ada malu. Ayo, Pak, malu, ayo, Pak. sok. Udah saya malu. Kumaha ya? Tahu curang atau gitu? Ini dulu main, baru situ. Udah tuh ah, ulah gitu ah. Sajim dia. Dibejakan ya, tong curang mana? Udah naon ya? Udah. Assalamualaikum, Pak. Bagaimana? Kamu sudah mempelajari rencana proyek pembangunan hotel Papa di sana? Lokasinya bagus kan? Maaf, Pak. Papa bukan cuma mau bikin hotel. Tapi Papa mau bikin diskotik juga kan, Pak? So what? Apa salahnya? Setiap hotel itu pasti punya fasilitas untuk itu kan? Elang nggak setuju, Pak. Bapak tidak perlu persetujuan kamu. Tidak perlu. Yang perlu kamu lakukan tugas dengan baik. That's it. Maaf, Pak. Kalau hotel saja yang Papa bikin, Elang masih bisa menyetujui. Tapi diskotik, Pak. Buat apa? Maksud kamu apa? Kamu sudah berani menentang Papa. Kalau memang itu diperlukan. Kamu jangan dengar sama Papa ya. Kalau kamu tidak mau menjalankan tugas ini dengan baik, Papa pecat kamu. Papa udah berubah sekarang, Pak. Elang nggak takut kehilangan pekerjaan ini. Yang Elang takutkan adalah kehilangan iman dari kufur nikmat dari Allah. Papa udah nggak bisa membedakan mana rezeki yang haram dan mana rezeki yang halal, Pak. Kalau Papa mau pecat orang, Elang di sini, Pak. Tapi masalah ini, masalah proyek yang satu ini adalah masalah prinsip yang tidak bisa ditolerir. Sombong sekali kamu bicara sekarang ya. Sombong sekali. Sekarang Papa mau tanya sama kamu. Papa mau tanya, kamu ini punya apa sih? Apa yang kamu bisa banggakan pada diri kamu? Sombong kamu. Gini aja, kalau kamu tidak mau melakukan pekerjaan ini, kamu keluar dari sini. Keluar, keluar, keluar. Saya teh bakalan mendapatkan proyek besar nanti, Mat. Kamu nggak bakalan rugi dapat beasan seperti saya tuh. Kalau kamu bersikap baik sama saya, kamu juga akan kecipratan nanti, Mat. Kalau saya sih senang saja. Iya, iya, iya. Juragan, diminum? Iya, iya. Suara dan siapa itu, Man? Mengganggu orang saja. Mau dipindahkan kemana ya, Mon? Udah mau semuanya ikutin aja. Iya deh. Ayo angkat. Lah sini. Usman, sekarang tolong ambilin mic ya, mikrofon. Pak Mamat sama Juragan Sarfin.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ada juga jamaah yang mau sholat di rumah Allah yang sangat sederhana ini. Saya teh kemari bukan mau sholat. Saya kemari mau memperingatkan kamu. Ustaz, kalau mau azan itu lihat-lihat keadaan. Saya itu sedang ada tamu juragan Sarpin. Iya, tapi Udah. Bubar. Awas ya kalau sekali lagi kedengeran teriak-teriak seperti itu. astagfirullahaladzim. Masya Allah. Saya kan udah bilang berkali-kali, kampung ini nggak butuh Tuhan. Kalau kamu mau ibadah, ibadah aja sendiri. Jangan ajak-ajak orang lain. Ngerti? Astagfirullahaladzim. Hei, ayo. Ya Allah, mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya. Astagfirullahaladzim. Ternyata kamu masih bandel juga ya. Sekali lagi saya peringatkan sama kamu, kembalikan ruangan ini seperti semula. Enggak, Pak. Ruangan ini akan tetap menjadi musola. Tempat kita semua untuk beribadah. Jangan membantah, cepat. Kalau menutup musola ini sama saja dengan kita menjauhkan berkah Allah. Kalau kamu tidak mau mengikuti kata-kata Papa, Papa akan bakar tempat ini. Pernahkah engkau merasa hilang asa, hilang arah dan tujuan, bagai dahan kering yang berjatuhan? Layaknya diri ini butuh harapan, dan takkan adanya bisa berjalan tanpanya. Dengan bismillah, hanya itu yang kuatkan kita. Dengan bismillah, hanya itu yang kuatkan kita. Dengan bismillah, tak satu pun yang melebihinya. Dengan bismillah. Woi, kurang aja tuh motor tabrak kabur. Bu, ibu nggak apa-apa, Bu. Orangnya mana, Mas? Aku mas, sama aja tuh. Makasih ya, Mas. Iya. Ibu mau kemana, Bu? Ibu mau pulang kampung, Mas. Kampung Ibu di mana? Di Nungatu, kampung pesisir dengan keluarga. Lama-lama kamu kayak biasa, ya. Kalau nggak kerja remang-remang, kita mau makan apa? Elang nggak takut kehilangan pekerjaan ini. Yang Elang takutkan adalah kehilangan iman dari kufur nikmat dari Allah. Papa udah nggak bisa membedakan mana rezeki yang haram dan mana rezeki yang halal, Pak. Sombong kamu. Gini aja, kalau kamu tidak mau melakukan pekerjaan ini, kamu keluar dari sini. Keluar! Jauh ya, Bu. Iya udah, kalau gitu gimana kalau saya anterin Ibu sampai kampung Ibu aja? Nggak usah tuh, Nak. Nggak apa-apa, Bu. Ikutin aja. Kaki Ibu kan lagi sakit juga. Ya, Bu.
balik pas segini. Atuh sedikit sekali ya Kang. Gimana sih kalau begini terus mah kita bisa mati kelaparan. Bis gimana tuh Atuh nggak bagan mau tahu ikan? apa. Bu, emangnya di sini pendapatan ikannya sedikit ya, Bu? Ya, mungkin Allah marah kali ya. Gara-gara penduduknya begitu semua. Gak ada yang mau bersyukur. Kang, mampir Kang. Ih, si Akang sama pisan. Aduh, Akang, sama saya aja tuh. Si Akang mah. Kamu teh nggak usah heran. Pemandangan kayak gitu mah udah jadi makanan sehari-hari penduduk di sini, Nak. Penduduk di sini mah orangnya itu senang foya-foya, senang minum minuman keras, main judi, main perempuan. Astagfirullahaladzim. Oh iya, Bu. Di sini ada masjid. Ah, ya udah di sana. Ayo. Hati-hati, Gus. Ini masjidnya, Bu. Di sini cuma ada satu masjid, Nak. Itu juga udah mau rubuh. Emangnya nggak ada yang ngerawat ya, Bu? Buru-buru ada yang rawat. Yang datang buat sholat aja nggak ada. Di sini itu cuma ada satu imam. Tapi nggak ada makmumnya. Papa peringatkan sekali lagi. Jangan pernah menghubungi anak durhaka itu, apalagi menyuruhnya pulang. Tapi Pak, orang itu benar. Oh, Mama sekarang sudah menganggap Papa juga salah ya? Elang itu cuma ngingetin kita bahwa kita hidup ini tuh ada yang memiliki. Jangan ceramain Papa. Wah, kata Mas Faisal, temannya Mas Lang terima. Oh, ternyata kamu juga mencari kakak kamu yang durhaka itu ya? Ingat ya? Papa peringatkan kamu. Kalau kamu mencari kakak kamu itu, Papa usir kamu dari rumah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Bukhari. Adik ini siapa? Saya belum pernah lihat di kampung ini. Saya Elham. Saya memang baru datang dari Jakarta. Saya nganterin Ibu Hanifah datang sini. Iya. Kalau begitu kita sholat bersama dulu. Nanti setelah sholat kita ngobrol lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayala sholah, hayala falah. Qad qamati sholah, qad qamati sholah. Ya Allah, dimanapun anakku Elang ini berada, berikanlah dia tempat tinggal yang baik. Jadi kamu yakin kamu mau tinggal di musola di rumah ibadah ini? Iya, saya yakin. Saya yakin ini adalah tempat yang nyaman dan aman buat saya, Pak Ustadz. Subhanallah. Jadi yakin? Iya, Pak Ustadz. Emangnya kenapa? Musola ini kan rumahnya Allah. Pernahkah engkau merasa hilang asa, hilang arah dan tujuan?
bagai dahan kering yang berjatuhan. Layaknya diri ini butuh harapan, dan takkan ada yang bisa berjalan tanpanya. Dengan bismillah. Mangga, Mak. Ini teh sepeda. Kenapa, Mbak? Oh, itu rantainya. Saya coba lihat ya. Sebentar. Coba sini. Selesai. Terima kasih, A. A teh cakep pisan. Udah cakep. Mending baik lagi. Kalau gitu saya permisi dulu. Permisi dulu. Kita kenalan dulu atuh, A. A. Si A teh cepet-cepet amat perginya. A. Tuh, A. Siapa kamu? Kamu nggak perlu tahu saya siapa. Tapi asal kamu tahu, perempuan itu tidak boleh disakiti. Jadi kamu sering-sering ngajak kemari, ya? Iya, Pak. Dulu Pak ya. Iya. Nah, si Uis. Pan. Ayo dia. Kang Wawan, Pak. Kamu dari mana? Hah? Tadi kan keliling-keliling, terus itu rantai sepedanya rusak, jadi lama. Aduh. Aku mau ngajak ke kota, mau gak? Males Kang. Tis lagi ingin di rumah aja. Kumaha tuh, biasa kalau jajak ke kota, hayu-hayu aja. Kenapa kamu nggak mau diajak Wawan? Lagi males aja, Pak. Lagi tidak selera. Kang Wawan, Tis masuk dulu ya. Iya. Jangan diambil hati ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Itu perempuan akan tinggal di kampung sebelah. Biasanya setiap malam dia itu ada di warung remang-remang pesisir pantai, Nak. Memang kerja di situ, Bu? Ya, iya. Nemenin laki-laki hidung belang. Tapi hatinya mulia ya, Bu? Mulia. Kerjaan dia itu kan gak halal. Kalau hatinya nggak mulia, nggak mungkin dia ngasih makan anjing yang kelaparan itu, Bu. Iya, tapi kalau hatinya mulia, kenapa kerjaannya nemenin laki-laki hidung belang? Mungkin hatinya tertutup. Semoga Allah membukakan hatinya.
Wati, ih, mau disayang-sayang malam ini. Ntar aja lah, Kang. Lagian juga masih sore. Wati juga belum kelar kan bedakannya? Udah, nggak usah bedakan juga udah cantik. Yuk kita ke dalam. Ayo. Kang. Ayo. Aku nggak mau. Ayo. Aku udah bayar sama Teh Yaya. Tapi ini belum saatnya, Kang. Wati, ayo ikut Wati. Lepasin. Hei, Wati, tunggu Wati, tunggu. Lepasin. Wati, dengar, aku mau malam ini kita berdua. Lepasin, Kang. Kamu sebenarnya maunya apa sih? Hah? Oh gitu. Kamu mau uang? Uang? Makan nih uang. Denger ya. Lepasin. Lepasin, Kang. Wati. Cuma laki-laki pengecut yang berani mukul perempuan. Siapa kamu? Kamu nggak perlu tahu saya siapa. Tapi asal kamu tahu, perempuan itu tidak boleh disakiti. Mbak, silakan pergi. Kamu nggak tahu siapa saya. Lihat aja nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dimanapun anak Wulan berada, ya Allah, berikanlah dia tempat yang baik. Dan saya mohon kepadamu, ya Allah, berikanlah petunjuk dan hidayahmu kepada suami saya, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah, agar ia kembali ke jalanmu yang lurus. Dari selama ini yang kamu lakukan di belakangku. Pak, tolong jangan, Pak. Dan kamu tahu apa akibatnya kalau meminta maaf? Sampai kapan, Pak? Selamanya! Istighfar, Pak. Tidak mungkin selama ini membenci Allah. Kenapa? Kenapa aku tidak boleh membenci Tuhan yang telah mengambil anakku dan mengambil anak kesayanganku, anak keberuntunganku?
adalah keberuntungan Bapak. Kamu yang bisa membuat Bapak seperti sekarang ini, nak. Kamu yang seharusnya menggantikan Bapak dan melanjutkan bisnis Bapak. Tapi sekarang, kenapa kamu pergi secepat ini? Udah, Pak. Ikhlasin aja ya, Pak. Semua datangnya dari Allah. Termasuk anak kita, Erlan. Sekarang Allah mengambil anak kita. Kita harus ikhlas, Pak. Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Aku harus mengikhlaskan anak saya. Mengikhlaskan semua ini. Aku harus membiarkan anakku diambil oleh Allah. Aturan apa itu? Dulu aku masih kecil, aku sholat. Aku rajin sholat. Dan menjalankan semua perintah Allah. Tapi apa? Kemudian sekarang saya kaya. Saya tetap berzakat dan menjalankan semua perintahnya. Dan saya menyantuni semua anak-anak yatim. Ribuan anak yatim saya santuni. Tapi ini balasannya. Allah mengambil anak keberuntunganku. Dan ini tidak adil. Ini tidak adil. Dan mulai sekarang aku tidak percaya lagi sama Tuhan. Tidak percaya lagi sama Allah. Aku akan menjauhi dia. Dan kamu tidak boleh menyembah dia di rumah ini. Tidak boleh. Astagfirullahaladzim. Itu suara azan si Elang. Subhanallah, ini bisa bahaya. Elang belum tahu sifat penduduk di sini. Aduh, kurang ajar benar. Siapa sih yang subuh-subuh teriak-teriak seperti ini? Berisik. Badai ke mana tuh subuh-subuh begini? Mau ngasih pelajaran sama orang yang teriak-teriak itu. Ganggu. Apa sih pagi-pagi udah berisik? Kita datangin! Harus diberitahu. Alhamdulillah, Bapak akhirnya mau juga datang ke rumah Allah yang sederhana ini. Nah iya, jalan mana nih? Kita ganggu jalan masalah teh. Sebaiknya kita semua masuk ke dalam untuk sholat subuh berjamaah. Oh, jadi kamu orangnya ya? Hah? Kalau kamu mau sholat, sholat aja sendiri. Jangan ngajak-ngajak orang. Iya, betul. Maaf. Bukan maksud saya untuk mengganggu. Ini kan panggilan dari Allah. Harusnya ke orang, nantang. Semua umatnya kan wajib untuk menjalankan perintahnya untuk sholat subuh. Semuanya kan bisa dibicarakan baik-baik. Bilang sama dia, kalau dia masih mau hidup, jangan mengganggu di kampung ini. Ya tapi jangan seperti ini tuh. Jangan tidak baik ribut di depan musola. Ya Allah ya Robi, astagfirullahaladzim. Alah, pukulin saya.
Oh, itu rantainya. Saya coba lihat ya. Kamu ngapain di sini? Dia teh orang baik, Bapak. Ngapain kamu ngebelain dia? Emang kamu kenal? Dia teh pernah nolongin Eis, udah jangan dipukulin. Nolongin apaan? Ais, apa-apaan sih? Jangan nekat. Ngapain nolongin dia? Didengar tuh si Ois ngejelaskan. Udah. Payah ini. Pulang. Iya, Eis tidak mau. Pulang. Ayo. Pulang. Pulang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Robi, eta kelakuan. Ih, teh malah bengong aja. Ini pijitin atuh kaki Eis. Kamu coba-coba deketin anak saya ya? Iya. Udah bosan hidup kamu, hah? Tadi ibu sama non Elvita pergi ke tempatnya Mas Elang. Sudah saya duga kalau Teh bakalan datang. Udah, stop. Nyosya. Sekarang buah ke laut. Dan bismillah.